Saya ini yang bernama Cut Fitri Handayani yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang mengikut Yesus. Maju terus Fitri, Tuhan Yesus memberkati. Kami mendukungmu, haleluya. Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saya diberi kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk membuat video ini dengan tujuan memberkati banyak orang. Dan secara khusus pada kesempatan ini, saya membuat video ini untuk memberikan dukungan kepada seorang Islam yang masuk Kristen, namanya Cut Fitri Handayani, saudara-saudara. Dan Cut Fitri Handayani ini adalah seseorang yang ketika masuk Kristen kelihatannya harganya tidak main-main. Harga yang dia bayar sangat mahal. Yang saya maksud dengan harga yang dia bayar sangat mahal adalah bahwa banyak hal dia korbankan hanya untuk mengikut Tuhan Yesus atau menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan. Dan saya nonton banyak sekali dukungan dari begitu banyak orang Kristen, YouTuber dan lain sebagainya. Mereka mendukung Fitri, dan memang ini yang harus kita lakukan. Jadi Fitri, kami sangat mendukung Anda. Kami berharap Anda tetap maju di dalam Tuhan. Nah, buat saudara semua yang mungkin belum pernah tahu tentang bagaimana perjalanan dari Fitri ini, memang kita tidak tahu dari awal sampai akhir. Tapi dari beberapa video yang viral di media sosial, memang bisa disimpulkan bahwa Fitri ini sungguh luar biasa perjuangannya untuk bisa menjadi pengikut Kristus. Berikut ini adalah video di mana ketika kelihatannya Fitri mau ditarik paksa oleh keluarganya, karena Fitri sekarang sudah pindah dari Aceh ke Medan, dan di Medan dia seorang pengikut Kristus, mengikuti suaminya. Tapi Fitri bukan dipaksa atau dicuci otak dan lain sebagainya, karena Fitri memang mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu mana video yang menggambarkan tentang Fitri mau dipaksa dibawa pulang oleh keluarganya. Dalam video itu ada mamanya dan saudara-saudaranya yang lain, dan Fitri kelihatan tidak mau sama sekali. Mari kita lihat video tersebut. Jangan, Bu. Biar berdiri sendiri. Jangan paksa kayak gitu di hukum negara ini. Ini kan nggak bisa kekerasan. Ini di kota Medan. Nah, saudara-saudara, setelah kita melihat video yang tadi, memang saya pikir kalau kita yang sudah Kristen sejak lahir sih aman-aman ya. Tetapi seperti Fitri dulunya seorang Islam yang sangat kuat, kita tahu. Apalagi orang Aceh kan itu Islamnya sangat kuat. Dan kemudian Fitri ini mendapatkan panggilan, membuat satu keputusan untuk dia mengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau ada berita sana sini bilang Fitri diculik, Fitri dipaksa, dari satu klarifikasi yang Fitri buat, dia menuturkan bahwa dia tidak dipaksa. Dia bahkan meminta pembelaan dari wali kota setempat, karena memang Fitri ini benar-benar dia mempunyai keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Mari kita lihat pengakuan dari Fitri bahwa dia sudah bulat, sudah tulus, tidak ada yang paksa dia. Ini keputusan hatinya menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan video berikut. Saya ini yang bernama Cut Fitri Handayani yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya.
Jadi yang apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Langsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama dibukakan, buka pintu hati Mama ya. Dan jangan pernah, Fitri tidak tahu bilang apa lagi, mah. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus, Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang pengikut Yesus. Nah, itu adalah video dari saudari Fitri, Cut Fitri, yang betul-betul sudah bulat menjadi pengikut Yesus. Nah, video ini saya buat pertama-tama tentu untuk Fitri. Kami sangat mendukung Anda, Fitri. Anda tidak sendiri, ya. Beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk membuat Anda kuat, bahwa kalau ada orang sampai membulatkan hati walaupun tantangan begitu luar biasa, lalu bisa datang kepada Yesus, saya ingatkan bahwa kalau memang ini adalah keputusan yang bulat, yang benar dari seorang Cut Fitri, maka saya perlu ingatkan Anda bahwa Yohanes 6 ayatnya yang ke-37 berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang, kata Yesus. Jadi ketika Cut Fitri Anda mengatakan bahwa Anda sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya harus bilang sama Anda, saya ingatkan Anda bahwa orang bisa datang kepada Tuhan itu karena memang Bapa yang memberikan orang itu kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 44, Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku, kata Yesus, kalau dia tidak ditarik oleh Allah Bapa, dan orang itu Tuhan bilang dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi saudari Fitri, kalau Anda mendengarkan kami dan juga tentu orang percaya siapapun, supaya kita memahami ini, kalau memang Fitri ini adalah orang yang betul-betul ditarik oleh Tuhan, maka dia tidak pernah akan mundur lagi, ya. Kalau ada orang yang mundur, ikut Tuhan lalu mundur, seperti dalam Yohanes 6 ayat 66, di sana bahwa ada murid-murid yang mundur. Di ayat 65-nya Tuhan bilang itu karena tidak dikaruniakan iman oleh Bapa di sorga. Ya, jadi saya percaya bahwa semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, kalau dia memang ditarik oleh Bapa, dia tidak akan terhilang. Sebaliknya, ada orang yang mungkin sekedar ikut-ikutan lalu mundur seperti Yohanes 6 ayat 66 tadi, maka orang-orang tersebut tidak dipilih atau tidak ditarik oleh Bapa. Itu hanya ikut arus, hanya emosi sesaat. Dan saya berharap Fitri bukan demikian. Jadi kalau Anda sudah bulat, Fitri, maka saya percaya bahwa pengorbanan Anda, perjuangan Anda tidak sia-sia. Dan Tuhan dibalik itu semua untuk membuat Anda bisa datang kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan yang berikut, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Fitri dan juga semua kita orang Kristen yang nonton ini, saya harus kasih ingat kita bahwa
kalau Fitri ini sudah ditarik oleh Allah Bapa dan memang dia menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka kita diingatkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma bahwa kita ini harus bersukacita dengan orang yang bersukacita, lalu kita menderita dengan orang yang menderita, menangis dengan orang yang menangis. Saya bacakan ayatnya dalam Roma 12 ayatnya yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ungkapan ini supaya Fitri tahu bahwa kalau memang Anda orang Kristen sejati dan kami juga orang-orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Anda tidak sendiri. Kami mendukung Anda, kami mendoakan Anda, dan saya percaya bagi orang yang datang kepada Yesus, firman Allah berkata bahwa penyertaan Tuhan, Immanuel itu, Allah Immanuel, pasti menyertai Anda, Fitri ya. Jadi ayo orang Kristen kita doakan Fitri dan juga banyak orang-orang lain yang gara-gara percaya Yesus, mereka harus mendapatkan berbagai masalah, mendapatkan berbagai aniaya, tantangan, pengucilan, dan lain sebagainya. Itu memang konsekuensi jadi pengikut Tuhan ya. Yesus mengatakan kalau engkau mau menjadi pengikutku, engkau harus pikul salib. Lalu dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 20 di sana Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kalau dunia membenci kamu, ingatlah Fitri dan ingatlah semua orang percaya bahwa dunia telah lebih dahulu membenci Tuhan Yesus. Lalu di ayat 19 dia bilang, kenapa dunia membenci kita? Karena Tuhan telah menarik kita, membawa kita dari dunia kepada Tuhan. Dan dia ingatkan kalau Yesus kena tantangan dalam Yohanes 15 ayat 20 itu, dia bilang seorang murid tidak lebih tinggi dari guru. Kalau Yesus kita mendapatkan tantangan berupa penganiayaan dan lain sebagainya, maka pengikut-pengikut Kristus pun akan mengalami hal itu. Jadi Fitri, apa yang Anda alami itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Dan kami mendoakan Anda. Sebab ini tugas kami sebagai orang percaya. Bahwa di dalam Efesus 6 ayat 18, Paulus minta supaya orang percaya mendoakan semua orang percaya yang lain. Atau mendoakan orang kudus. Kenapa mereka disebut kudus? Karena mereka sudah di dalam Yesus dan mereka dikuduskan oleh darah Yesus. Oleh karena itu tetap maju ya Fitri ya. Tuhan besertamu. Dan buat semua orang percaya yang ada di sekitar Fitri, saya mohon Anda tolong jaga kesaksian hidup Anda, perilaku Anda. Karena begini, faktanya di lapangan ada orang setelah ikut Yesus, dia lihat justru orang Kristen sendiri yang kelakuannya menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, siapapun Anda yang ada di sekitar Fitri sekarang, tolong tunjukkan teladan yang baik. Tolong tunjukkan karakteristik Kristus dalam diri Anda. Karena kita Kristen artinya pengikut-pengikut Kristus. Orang melihat karakter dan sifat Tuhan Yesus dalam diri saya dan saudara. Oleh karena itu, selain kita mendoakan dia, mari tampil beda, jadi saksi. Sehingga Fitri mendapatkan kekuatan. Dan juga orang-orang lain yang pindah ke agama Kristen. Tetapi buat Fitri, ini pesan lagi nih. Saya sudah berharap dan memohon supaya orang-orang Kristen di sekitar Fitri dalam imanmu yang baru ini, khusus orang Kristen, dia bisa menunjukkan karakter yang baik. Tapi Fitri, andai kata ternyata setelah waktu berjalan Anda terima Yesus, tapi Anda lihat kok orang Kristen kok nakal-nakal, aneh-aneh. Ingat, dalam mengiring Kristus, ya, Roma 12 ayat 1 sampai Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, dia mengatakan bahwa kita harus memandang kepada Kristus di dalam perlombaan iman ini. Saya bacakan ayat ini ya. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke 1, 2, dan 3 ya. Dikatakan demikian saudari Fitri dan kita semua agar kita memahami ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan
Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa, Fitri, maka ikut Yesus sungguh-sungguh. Lihat kepada Yesus. Yesus berjanji bahwa orang seperti Anda yang gara-gara iman Anda harus Anda harus dikucilkan kah, Anda mau dianiaya dan lain sebagainya. Misalkan kalau itu terjadi ya, Anda harus ingat bahwa orang-orang yang ikut Yesus dan semua orang Kristen harus tahu ini, bahwa Yesus berjanji upahmu besar di sorga. Makanya dalam Injil Matius ya, Matius pasalnya yang ke-5, dalam ucapan bahagia itu saudara-saudara, mulai ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12, ada hal menarik di sana. Ya, perhatikan mulai ayat 9 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya salut loh, si Fitri tadi, walaupun begitu tapi dia masih minta maaf kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Dia minta supaya orang tuanya bisa memaafkan dia. Itu luar biasa. Jadi pengikut Kristus itu walaupun orang benci kita, kita tidak balas jahat dengan jahat. Ayat ini suruh kita bawa damai, karena itulah ciri-ciri anak Allah, ciri-ciri pengikut Kristus. Ya, tapi Fitri dan semua kita yang nonton video ini, memang kita tahu bahwa di saat kita membawa damai itu tidak gampang. Sebab setelah Matius 5 ayat 9, muncullah Matius 5 ayat 10 sampai 12 yang berkata begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Fitri, dengar, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Fitri, tetap kuat, upahmu besar di sorga. Ya, kami mendukung Anda, kami mendoakan Anda. Tetap maju Fitri, Tuhan besertamu. Jangan takut, Allah di pihak orang-orang yang sudah memutuskan untuk mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya video ini bermanfaat ya, khusus buat Fitri. Tetap kuat ya, karena kamu orang pilihan. Tidak semua orang dipilih, Fitri. Kalau kamu betul-betul mencintai Yesus, itu kamu dipilih. Dan itu tidak gampang, itu luar biasa sekali. Ya, saya Pendeta Mel Atok mendukung Fitri maju terus. Tuhan Yesus memberkati.